Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mustafa di channel Mustafa KR. Nah, video kali ini saya ingin bercerita dengan teman saya ini. Salah satunya adalah salah satu PMI yang ada di Korea Selatan. Boleh dong Mas kenalan sama teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dani Chandra. Saya dari Lampung. Sekarang saya lagi kerja di daerah Hwasong, Korea Selatan. Oke, dari Hwasong ya. Di sini udah berapa lama Mas di Koreanya bekerja? Udah sekitar 3 tahun 4 bulan lah. Oh, 3 tahun 4 bulan. Udah lama ya. Berarti dulu lulusan tahun berapa? 2019. 2019. Oke. Nah, pada saat itu Mas sebelum itu kan ada tahap pendaftaran gitu ya. Nah, Mas itu masuk LPK atau mandiri gitu? Aku LPK. LPK. Soalnya kan aku nggak bisa otodidak belajar. Oh, berarti ikut LPK-nya kalau boleh tahu di mana Mas? Di daerah Metro. Di Metro. Oh. Nah, sebelum ke LPK itu Mas dari SMK langsung. Aku dari SMA, terus lulus kan karena aku nggak melanjutin kuliah, jadi aku kerja. Nah, dari situ terus coba buat kerja di luar negeri. Tapi karena dari orang tua tidak boleh di Taiwan dan Hong Kong. Oke. Kalau di Korea sama Jepang boleh, baru coba daftar di Korea itu. Nah, itu tahapnya berapa lama itu habis dari lulus SMA? Karena dulu waktu itu kan aku keluar dari resign dari Alpha itu, terus pas di bulan 4-nya itu tuh udah ada pendaftaran gitu. Jadi aku masa tunggunya sekitar 1 tahun, berarti hampir 2 tahun lah pas sampai aku di sini. Oh, oke. Jadi belajar dulu sampai ada pendaftaran lagi. Oke. Berarti sebelum ke Korea ada planning ke negara lain tapi tidak dibolehkan sama orang tua gitu ya. Oh. Nah, sebelum ke luar negeri berarti tadi ke Alpha gitu ya. Alpha berapa tahun, Mas? Itu udah 6 tahun sekitar. Oh, 6 tahun kerja di bagian apa? Ya di tokonya itu. Maksudnya di kasir? Enggak. Ya itu kan bertahap sih. Jadi dari pramuniaga, terus belajar backup kasir. Tertinggi di jabatan apa Mas? Terakhir itu jadi chief of store gitu, jadi kayak kepala tokonya lah gitu. Terus promosi jadi area coverage-nya, maksudnya area koordinator. Tapi nggak mau aku, jadi mendingan keluar aja. Oh, langsung keluar gitu ya. Jadi langsung planning ke Korea gitu ya. Jadi nunggunya tadi 2 tahun dari 2 tahun lah sampai ke sini. Dari masa belajar, terus nunggu tes itu, masa tunggu tes itu sampai penerbangan itu sih hampir sekitar 2 tahun. Ada masa-masa sulit nggak pada saat menjalankan proses tersebut? Masa sulitnya ya pasti belajarnya itu ya. Kan nggak ngerti Korea gitu kan. Aku juga nggak suka, bukannya nggak suka sih, maksudnya memang tidak tertarik sama dunia kayak K-pop gitu kan. Kadang ada teman-teman yang emang dari awal tertarik, jadi kayak belajar bahasa itu kayak hal yang menyenangkan gitu kan. Kayak tekanan lah karena nggak ngerti sama sekali gitu, terus juga aku nggak terlalu hobi. Ya aku dengerin lagu K-pop cuman dengerin aja gitu, nggak terlalu sampai kita belajar budaya mereka lain sebagainya, kayak menjadi sesuatu yang baru gitu. Bukan fanbase-nya gitu nggak ya? famous banget gitu. Oke. Nah, tujuan Mas ke negara lain atau ke Korea ini kenapa? Faktor apa? Faktor sebenarnya karena dulu lihat inflasi ya, gayanya nggak beneran. Jadi dulu kan kalau di Alpha itu kan harga susu lah ya. Dari dulu harga susu A gitu 60.000, tiba-tiba tahun depan 20.000, tahun depan naik itu kan kayak terus gaji di Indonesia itu kan naik cuma 100.000, 100.000 kayak gitu. Nggak sesuai lah sama kenaikan barang di sana. Jadi aku pikir kalau aku nggak keluar terus dari pekerjaan di Indonesia, ya walaupun mungkin di Indonesia cukup lah, tapi kan kita punya mimpi, dan mimpi itu tuh nggak bisa diraih dalam waktu 1 tahun 2 tahun. Jadi paling cepat ya mau nggak mau ya harus keluar negeri itu, karena emang background pendidikanku juga nggak tinggi, jadi ya sadar diri aja lah. Oke, berarti pengeluarannya hanya sekedar cukup ya gitu. Cukup buat diriku sendiri. Oke. Nah, setelah sampai sini di pabriknya di mana? Di pertama itu di daerah Chungju ya. Chongbukdo. Itu pabrik apa Mas dulu? Dulu pabrik peleburan. Oh, peleburan. Berapa orang pas dulu itu Mas? Itu banyak sih, tapi kalau dari Indonesia sendiri, kalau sama kita orang baru itu 3 orang. Terus yang senior itu ada 5 orang. Jadi ada 8 orang Indonesia, 5 orang Kamboja, orang asing. Sisanya China sama Korea. Oke. Pertama kali masuk Korea gimana itu perasaannya? Perasaannya sih pertama ya senang lah. Senang. Maksudnya
oh gini ya gitu. Impiannya ya, tercapai gitu gitu ya. Ini bukan impian sih. Oh. Nggak, Tertekan tapi apa? ya tekanan baru. Maksudnya apa ya? Kan aku suka sesuatu yang baru dalam hidup gitu. Jadi kayak, wah ini kayak sebuah tantangan baru nih awalnya. Tapi setelah bekerja ya capek ya. Nah, kalau dari segi makanannya bagaimana pas pertama kali? Segi makanan dari pabrik pertama itu sangat tidak enak ya. Nggak enak. Nggak enaknya kenapa? Dari awal tuh aku dapet pabrik yang memang apa ya, jeleknya pabrik di Korea sih. Jadi kayak tekanan batin dah di situ. Makanannya emang nggak enak itu kan. Kalau dari asramanya dapat apa tidak? Dapat, tapi ya itu asramanya juga sangat tidak baik. Tidak layak. Tidak layak. Oke, nah setelah dari situ berarti kan Mas pernah pindah kan ya? Iya. Pernah pindah. Nah, berapa lama itu di situ? Waktu itu 1 tahun gitu kan. 1 tahun. Dari waktu 4 bulan di situ aku udah mau pindah, terus nggak boleh harus 1 tahun. Yaudah aku di situ 1 tahun. Pas 1 tahun udah, maksudnya udah bisa dapat masa tejigem gitu kan. Ya jadi aku langsung pindah. Oke. Nah, faktor alasan Mas pindah itu apa itu? Banyak ya di situ. Salah satunya? Banyak ya. Ya berarti apa aja? Banyak ya. Yang pertama pekerjaan lah ya. Terus yang kedua diskriminasi, baik dari teman Indonesia juga dari orang Korea. Terus yang ketiga juga karena memang saya dari awal masuk itu dapat perlakuan yang emang kurang baik. Jadi kayak dari masuk itu udah diperlakukan kurang baik gitu ya? Iya, udah nggak baik lah di situ. Jadi terus juga makanannya juga karena nggak bisa masak kan. Karena di situ tuh satu kompor ya, itu tuh dipakai buat 17 orang gitu. Ya logika aja kita pulang kerja itu kita pakai mana gitu. Makannya juga nggak enak gitu. Orang Indonya juga seperti itu. Gitu. Kalau dari segi gaji gimana? Gaji banyak gitu kan. Karena aku kan nggak libur itu cuman sebulan 2 kali. Jugan Yagan. Jadi sampai Sabtu Yagan. Kalau Jugan itu sampai Minggu. Berarti gaji bukan faktor ekonominya ya? Bukan, masalah gaji oke. Kerjaannya cukup. Oke, nah setelah itu Mas ngomong sama si bosnya. Nah tanggapannya gimana gitu? Ya nggak boleh. Oh nggak gitu boleh. Kan. Cuman pabrik itu. Cuman aku dapat aku ngancam ke mereka gitu kan. Aku di sini sistem kerjanya seperti ini. Aku nggak boleh istirahat, bahkan ketika aku sakit, aku tetap disuruh kerja. Jadi saya mau lapor ke Nodombu kalau saya tetap di sini. Gitu. Jadi saya ngancam pabrik, dan pabrik itu kan sadar, mereka emang benar-benar nggak sesuai sama prosedur. Mereka juga kayak tempat tinggal, terus makanan juga mereka nggak sesuai sama prosedur. Jadi ya mereka sadar, terus akhirnya aku dikeluarin. Kan dari situ juga saya dapat omongan 2 hari di situ udah kayak disuruh disipaseki itu. Terus kayak pas sakit juga dibiarin aja gitu. Jadi mereka sadar lah kalau dikasih tahu ke Nodombu pasti mereka dapat penalti juga. Iya, oke, sip, mantap. Nah, dapat berapa bulan jangka waktu dari bosnya untuk bisa pindah dari situ? Jadi hari itu aku ngomong, hari itu juga disuruh pindah. Oke. Berarti tadi 1 tahun lebih berapa bulan? Berapa hari paling? Tapi udah dapat TJ gitu ya. Oke. Nah, setelah itu nunggu prosesnya itu bagaimana itu? Pindah kan pertama kali kan. Nah, itu prosesnya gimana? Tanya-tanya dulu atau gimana? Sebelum pindah itu kan aku udah tanya-tanya. Gimana sih pindah itu gitu kan? Terus gimana sih kondisi pindah gitu. Yang penting kan tempat tinggal, dan alhamdulillah sih aku masuk ke paguyuban gitu. Terus aku ada tempat tinggal, yang penting aku bisa tinggal aja dulu gitu kan. Terus kayak kita daftar ke Nodombunya, terus kita mulai untuk pencarian kerja gitu ya, kayak belajar dari awal gitu. Ya paling masalah sulitnya itu ketika wawancara ke pabrik gitu kan, karena bahasa Korea saya kan sangat terbatas di situ, nggak bisa keluar, di situ harus kerja. Ketemu sama orang Indonesia itu jarang banget gitu kan. Jadi komunikasi juga sama orang Korea juga nggak pernah, karena memang mereka pakai bahasa tuh kan banmal dan kasar gitu. Jadi iya ngomong seadanya gitu. Tapi alhamdulillah sih. Nah, Mas pernah kerja di Indonesia kan ya? Nah, itu merasakan perbedaannya nggak pencarian kerja di Indonesia sama di Korea? Ya beda ya banget lah di sini. Maksudnya, apa aja bedanya? Indonesia itu kan nggak menyediakan apa ya, kayak lowongan pekerjaan secara real data gitu. Sedangkan kalau di Korea itu kan kita dikasih gitu. Jadi kita diem di rumah dapat SMS, kita cukup download aplikasinya itu dari IPS itu. Nah itu kan terus ada pemberitahuan kalau pabrik ini tuh mau ngambil Anda sebagai karyawan di situ gitu kan. Yang penting wawancara tinggal berangkat, nanti kita tinggal telepon ke pabrik itu alamannya di mana, terus kapan bisa wawancara, akhirnya kita bisa. Kalau di Indonesia kan kita harus nyari lowongan, kadang juga kita dapat penipuan. Soalnya aku dulu waktu di Indonesia juga pernah ditipu sama orang gitu kan.
lowongannya seperti A seperti B tapi ternyata bohong gitu kan. Terus ya susah kalau di Indonesia tuh kita cari-cari sendiri gitu, pemerintah ya. Iya benar-benar. Seperti itu. Dari segi apa namanya teknis juga terlalu ribet ya di Indonesia, harus fotokopi segala macam. Iya, terus juga gajinya di bawah UMR, Iya. seenak-enaknya gitu. Nah, habis itu berapa bulan nunggu dapat pabriknya? Itu karena takut lah ya, jadi aku akhirnya 2 bulan. 2 bulan dari habis pindah. Dapat pabrik mana, Mas? Di daerah Cojis itu pabrik kain gitu kan. Coji. Iya, tapi Berapa orang? Indonesia banyak sih, tapi ya itu sih Kenapa lagi? banyak. Jadi Kenapa pas lagi? daftar itu dibohongin lah, ya. Oh. Padahal sama-sama orang Indonesia sih. Oke. Jadi dia bilang gajinya sekitar 24-26 gitu. Heeh. Ketika masuk di situ udah sign di situ, dikasih tahu nih sama area Indonesia yang lain, kalau aku jadi kamu, maksudnya aku ketemu kamu, udah tak omongin tuh nggak sign di sini. Oh. Dan ternyata emang dari pabrik itu nyuruh anak ini gitu. Anak ini tuh emang suka bohong sama orang-orang yang daftar gitu. Oke. Jadi banyak yang masuk ke situ gara-gara dia gitu dan dibohongin gitu. Oke. Ini buat Berarti salah informasi ya? nggak salah informasi, emang dibohongin, bukan salah informasi. Dia emang ngebohong, anak itu tuh emang sengaja. Bohongnya gimana? Bohongnya itu dia bilang gajinya 24, 26. Ya kan? Kenyataannya? Nyatanya gajinya cuma 2 juta gitu kan. Oh, basic gitu Jam ya. kerjanya itu dipotong sama pabrik, untuk yagan juganya disetting supaya yagan sutangnya itu dikurangin. Terus juga kata dia nanti kamu bisa dapat kamar, tapi ternyata kamar yang disediain dikunci dan aku terpaksa harus bareng sama ya orang Indonesia yang lain ya, tapi kamarnya tuh banyak tingginya gitu loh. Jadi aku nggak pernah bisa tidur di situ. Terus ternyata katanya dia bisa istirahat, kan nggak ada jam istirahat kayak COVID time gitu, nggak ada jam istirahat, paling cuma 30 menit buat makan. Tapi ternyata untuk sholat aja aku dipelototin sama mandornya itu. Pas sholat dipelototin. Jadi kayak bohong gitu aja dia bilang. Katanya sholat bebas gitu kan. Tapi ternyata ya kayak gitu. Oke. Nah, itu berapa lama lagi di sini? Itu cuma 4 bulan aku. 4 bulan langsung karena kejadian ibadah digituin, terus aku nggak dapat COVID time yang lain sebagainya, aku harus karena emang nih anak tuh ya seseki itu gitu loh. Maksudnya aku yang kerja, dianya duduk ya anjing gitu kan. Jadi dia tuh emang ya, aku bukannya ngejelekin orang Indonesia, tapi kita pasti dapat lah orang Indonesia kayak gitu di Korea itu pasti. Nggak usah disebutkan nama lah ya. Iya, makanya udah pulang dulu sih. Oh ya udah. Setelah itu apa namanya? Dari situ ngomong sama bosnya lagi. Lebih mudah apa enggak? Ya lebih mudah karena pabrik itu sadar. Karena kau juga dari Pabrik pindahan itu kan. kalau dia itu memang tidak baik, ketika ada orang pindah dia akan mengikhlaskan. Kenapa? Karena kalau sampai ditahan-tahan dapat penalti dari Nodongbu. Karena kalau kita ngomong itu udah nggak benar. Karena dia emang kebanyakan pabrik itu menghilangkan jam kerja. Kayak di pabrik pertama itu ya Mas, aku tuh nggak dapat jam istirahat. Iya. Jadi aku makan 15 menit kerja, nggak ada coffee time gitu, nggak ada yang lain sebagainya. Bahkan pas yagan itu aku pernah cuma makan 15 menit, habis itu berdiri sampai hampir 12 jam itu. Mungkin harus dijelasin juga ke teman-teman yang lain kalau bahasanya istirahat makan itu rata-rata 1 jam gitu ya. Ya, emang seperti itu kan. Di SLC-nya itu kita dapat istirahat itu 1 jam 30 menit ya. Nah, 1 jam 30 menit itu sebenarnya kan memang wajib. Tapi di pabrik kita aku nggak dapat. Coffee time 15 menit aku nggak dapat. Jadi ya itu udah nggak benar. Gitu. Jadi, takutnya di Indonesia, lah Mas gitu-gitu aja kan biasanya langsung kerja, langsung makan, langsung kerja nggak apa-apa gitu kan. Peraturan di Korea itu emang harus ada istirahatnya. Tapi ya kalau mikirnya kayak gitu muntah Mas gitu. Karena habis makan aku tuh harus ngangkatin aluminium yang berat gitu. Barang-barang berat gitu ya. Jadi perut itu makanan itu belum turun ya. Udah keluar lagi. Ya jadi teman-teman harus tahu peraturan yang di sini, dan yang terpenting SLC-nya itu sih. Ya SLC-nya apa harusnya dipakai. Sesuaikan. Gitu, Oke. Nah, berapa lama tadi? 4 bulan. Habis itu 4 bulan langsung ngomong, langsung pindah. Terus nyari lagi. Nyari kerja dan terus waktu itu ada rekom dari teman kan. Itu di daerah Sosan Chungcheong Namdo di situ. Nah, gimana lagi? Itu bagus pabriknya. Jujur ya, sebenarnya pabriknya tuh sesuai prosedur ya. Kayak gini, kalau bagi aku bukan orang yang kayak Islam banget enggak gitu kan. Tapi di Korea itu kan kita masih diberi kesempatan buat ibadah. Sejelek-jeleknya aku, ya kalau bisa jangan lupa sholat lah walaupun memang sering belum. Tapi di situ tuh ini, jam istirahat 1 jam. Habis itu istirahat keduanya 30 menit. Ya kan?
terus dapat coffee time 15 menit. Itu tuh dijalani sama perusahaan itu. Oke. Terus tempat tinggal waktu itu suruh bayar 100 sampai 120 ribu satu bulan. Tapi aku dapat one room gitu loh. Oke. Yang satu kamar itu cuma 2 orang. Itu udah bener-bener nyaman banget itu. Itu kayak tempat tinggal tuh udah seneng banget aku di situ gitu. Walaupun kerjanya di sini karena nyasang tuh ya. Jadi di leher kan sakit gitu. Kadang kalau kita dongak ke atas itu terus sininya udah ada suaranya gini. Bunyi-bunyi gitu. Sampai hari ini pun juga sama gara-gara gitu. Terus tangan juga sakit gitu kan. Tapi kalau kita nyaman, kita sama-sama kerjaannya, di situ makanannya juga bebas. Ya nanti kan dikasih kayak sikwon gitu ya. Terus nanti dikasihin ke pabrik, di siktang pabrik itu, dan kita kasih makan, dan makanannya itu benar-benar terjamin gitu kan. Dan bagusnya lagi ya di pabrik itu orang Indonesia itu ada ratusan orang di situ, dan dia tuh menghargai orang Islam gitu loh. Jadi ketika mereka itu masak babi, ada telur goreng di situ. Siktangnya itu Siktangnya dia nyediain. Kalau dia Muslim itu dia jigaan mugoyo gitu kan, terus dikasih telur, dikasih chicken gitu. Pokoknya intinya orang Indonesia itu harus makan lauk sama dengan orang Korea, dan itu tuh bagus. Tapi ya itu karena corona akhirnya ya wis nggak jadi. Nah, abis itu berarti orang Indonesia tadi berapa? Banyak ya? Banyak ratusan. Ratusan Orang. Berarti seluruh orang pabriknya tahu nggak berapa orang? Itu lebih dari 2000 orang kayaknya. Berarti pabrik gede ya? Gede banget itu. Itu pabrik apa tuh? Itu pabrik Jadong Cabukum lah. Jadi produk onderdil mobil kayak gitu, dan bagiannya sendiri-sendiri gitu kan. Kamu bagian sesang? Bagian sasang, tapi itu kan dia beda sajang gitu. Jadi jadi banyak sajang, jadi satu di situ. Dulu pabriknya itu satu. Tapi karena masalah karyawan maksimal di suatu perusahaan itu berapa orang, akhirnya dipecah gitu. Oke, paham. Nah, apakah masih lanjut pindah lagi atau gimana? Pindah. Waktu itu gara-gara faktornya apa lagi, kan udah nyaman. Corona ini gara-gara. Jadi 2 bulan terakhir itu aku dapat gaji sekitar 1,2 sampai 1,4. Iya, karena banyak istirahatnya mungkin. Teman-teman juga banyak yang di out ya. Di out ya kan, teman-teman yang non legal kan juga banyak di situ. Di outin kayak gitu. Terus kerjaannya nggak stabil. Sampai hari ini pun juga sama, kerjaannya nggak stabil gitu. Dan aku juga masih baru kan. Akhirnya ya wis lah, nggak apa-apa, aku pindah. Berapa lama itu di situ? Itu 1 tahun itu. Itu kalau bisa aku habis kontrak itu aku betah banget di situ. Tapi kalau gajinya seperti itu ya capek juga ya. Sedih mas. Jadi langsung ngomong sama bosnya, apa bosnya langsung bilang? Terus bosnya juga paham kan. Emang pabrik ini juga emang lagi sepi mutusin karyawan juga kan. Mau ya siapa tahu ya ini anak nih mau nih. Maksudnya ini anak sukarela nih pergi dari sini, ya udah diikhlaskan. Oke, nah habis itu 1 tahun kan, terus pindah lagi ke mana lagi itu? Ya ini terakhir ke Hwasong. Berapa lama itu menunggu dari pabrik yang lama? Kayak sekitar 2 bulan juga sih. 2 bulan. Banyak nganggur aku di sini. Iya, nggak apa-apa lah, pengangguran yang berkualitas. Nah, di Hwasong itu rekomendasi dari temen atau cari sendiri? Itu cari sendiri. Emang coba. Gimana pabriknya? Pabriknya, ya pabrik sacul sih, pabrik plastik. Enak atau bagaimana gitu? Ya gimana? Dari segi makanan deh, tadi kan makanan yang lebih parah sih ini kalau ini pabriknya. Jadi karena orang Korea dan mereka juga nggak ngerti Islam kan. Waktu itu aku ngomong sama mereka gitu. Aku ini kan orang Islam, boleh nggak jam break time-nya, coffee time-nya ini aku ganti di jam-jam tertentu gitu. Mereka nggak ada coffee time ya, tapi mereka bisa istirahat kapan aja, terserah gitu kan. Jadi aku mau istirahat berapa 15 menit lah maksimal buat ibadah biasanya kan ketemu di asar tuh ya. Asar kan sering berubah-berubah. Kalau kita zuhur kan masih lah ketemu dari jam 12 sampai jam 1. Nah dari situ terus bisa ibadah gitu loh. Cuman dia orang tuh setiap hari makan babi gitu. Jadi aku cuman makan kuah doang. Berarti dari segi makanan kurang ya. Tempat tinggal juga. Tempat tinggalnya kenapa? Ini nggak tahu, yang lainnya dikasih di suksa pabrik, tapi aku dapat kontainer sendiri sih, jadi kayak. Nah, kontainer mungkin nggak tahu nih deskripsinya apa, bagaimana gitu. Kalau kontainer aku boleh ngasih saran ya, kalau mungkin kalian yang tinggal di kontainer sekarang nyaman ya alhamdulillah lah gitu. Maksudnya deskripsinya dari bangunannya. Kontainer itu tuh sebuah tempat tinggal yang sangat tidak rekomendasi buat tempat ini. Pas musim panas banget. Pas musim panas masih bisa, kalau ada AC masih bisa. Tapi kalau pas musim dingin, nah itu gimana? Itu parah itu. Kalau kontainer yang nggak ada nanbang, biasanya kan pemanas ya. Kontainer itu biasanya ada pemanasnya, ada yang enggak. Kalau nggak ada pemanasnya itu
ya ibarat kata kalian tahu gimana besi dimasukin es batu, itu Iya. dinginnya itu kan tembus ya. Iya. Nah ya kayak gitu, dan itu tuh dingin banget. Oke. Nah, gimana itu kan di Korea kan ada peraturan juga gitu kan ya. Selama satu kontrak, misalnya kontrak sekarang kan 3 tahun gitu ya, karena ada perpanjangan corona 1 tahun kan maksimal pindah 3 kali. Nah, itu kan sudah selesai. Nah, tapi pabrik yang terakhir kebetulan ya kurang cocok lah ya dalam arti. Nah, bagaimana itu menanggapinya nanti? Ya paling nanti habisin sampai tanda tangan kontrak kedua itu dulu. Kalau emang nyaman ya diterusin, kalau enggak ya dikatin gitu. Karena memang nggak tahu, mungkin bukan rezeki yang baik ya. Terus aku juga orang yang mungkin nggak mudah bersyukur. Tapi intinya adalah Terus? tapi emang apa ya? Ya pindah-pindah karena emang dapat pabrik yang Ya. kurang lah. Tadi yang pabrik yang ke berapa tadi? Yang ketiga ya seharusnya ya. Yang Jadi sebenarnya yang terakhir rekomendasi. itu, aku tuh mikir waktu itu kan katanya si pabrik itu mau mindahin aku di Gisiksa pabrik. Tapi ini udah jalan hampir berapa bulan gitu tapi nggak dipindahin. Berarti kan ya udah mungkin aku di situ aja lah gitu kan. Kalau dari segi gaji aman? Gaji aman lah, sesuai. Sesuai. Oke. Nah, habis ini gimana itu planningnya? Ya planningnya sih, aku sih berharap bisa betah lah di situ atau minimal aku dapat tempat tinggal yang layak lah gitu kan. Di kontainer itu kan emang sebenarnya kontainer itu tuh apa ya, kalau mau ngomong sih itu tuh sebenarnya bekas kandang tempat anjing gitu. Jadi ada orang hewan. kaya tinggal di situ, terus di situ ada dia tinggal bareng sama anjing. Itu tuh sebenarnya teman tuh buat istirahat doang. Oh, buat istirahat kerja gitu. Istirahat kerja doang gitu kan. Itu tuh nggak ada kayak tempat tinggal, itu sebenarnya nggak dikhususin buat tempat tinggal. Aku tahu terakhir waktu lihat itu emang ada kandang anjingnya di situ. Enggak ya, bukan kandang, maksudnya dia ada anjing di situ. Terus orang Koreanya juga tinggal di situ gitu. Tapi dia kan juga jadi sering pulang. Jadi sebenarnya itu tuh bukan tempat tinggal. Istirahat lah. Oke. Nah, habis dari situ kalau misalkan buruknya gitu pindah, nah mau pindahnya cari pabriknya yang bagaimana gitu? Kalau aku sebenarnya ya, ini saran aja sih buat yang lain ya, jangan kayak aku, maksudnya pindah-pindah. Kalau milih pabrik itu pastikan pabrik itu tuh kalau bisa ada orang Indonesia. Oke. Yang kira-kira kita bisa tahu informasinya. Aku di pabrik terakhir itu kan nggak ada orang Indonesia. Oke. Jadi ada sih baru-baru doang. Jadi kita nggak tahu masalah internal di pabrik itu apa. Oke. Terus yang kedua, cari tempat pabrik itu yang tidak menyediakan kontainer gitu ya. Oh, tempat tinggalnya ya. Tempat tinggalnya. Kalau aku tuh lebih ke tempat tinggal sih mas. Jadi aku nggak masalah bayar harus 100.000, 150.000 di suatu tempat. Yang penting kalau bayar itu ya one room atau apartemen lah gitu kan. Bayar nggak apa-apa gitu. Yang penting kita bisa tinggal, karena kalau pas musim dingin itu cukup berat di Korea itu. Karena itu masalah kesehatan gitu. Takutnya tuh sakit, terus mati gitu kan, sedih gitu. Iya. Nah, mungkin teman-teman ada yang nanggapin, Mas udah di lama-lama di Indonesia, maksudnya cari kerjaan susah, kenapa pindah-pindah terus gitu. Nah, misalkan kurang bersyukur gini. Ya, nah itu gimana tanggapannya? Ya karena memang ya aku tipe orang yang emang agak sedikit tidak bisa terima gitu kan. Karena aku kayak sesuatu yang apa ya, aku tuh bener-bener kayak ngejaga supaya stabil kehidupanku gitu kan. Kayak di pabrik yang di Sosan itu kan secara gaji stabil, tempat tinggal, itu kerjaan capek mas. Tapi aku nyaman gitu loh, karena tempat tinggal semuanya gitu. Tapi karena aku di rumah itu juga punya kepentingan, ibu aku, keluarga aku nggak mungkin bertahan dengan gaji segitu gitu kan. Iya. Karena yang lainnya, ya kita itu faktor gaji, karena gitu. corona juga kan. Terus apa namanya? Apa tadi pertanyaannya? Ya tanggapan teman-teman nanti udah lama-lama di Indonesia cari kerjaan susah, kenapa di situ pindah-pindah juga? Iya, gitu. Sebenarnya aku juga nggak mau pindah, mas. Pindah itu capek beneran. Kita harus keluar gitu kan, buang-buang tenaga, buang-buang duit. Yang utama kan kita sana sini, terus kita harus meeting. Aku juga pengennya kayak yang lain gitu, dapat pabrik yang nyaman gitu. Minimal pabrik itu ngasih tempat tinggal yang baik, ngasih makan yang cukup, terus ngasih perlakuan yang baik. Gitu. Itu aja sebenarnya. Ya kan, tapi ada peraturan juga 3 kali pindah, jadi itu manfaatin aja. Kalau misalnya memang pabriknya kurang baik lah di kitanya, ya boleh aja pindah gitu ya. Selagi tidak tidak ngeluh lah untuk dari segi kerjaan yang gimana-gimana, yang terlalu ekspektasi terlalu tinggi gitu. Iya, kalau kerjaan di Korea itu sebenarnya nggak terlalu capek lah. Nggak bahaya sih iya, tapi kalau
dibandingin sama di Indonesia ya aku sih mending kerja di sini gitu kan. Tapi takutnya kan banyak yang Indonesia yang investasinya kerjanya di kantor lah atau di mana gitu Ya kan. gila-gila nyalo mikir kayak gitu. Kita kan visanya S9 ya, non skill gitu No kan. skill, kamu tuh udah nggak ada keahlian mau nyari yang kayak mana. Takutnya kan yang K-popers gitu kan. Takutnya kerjanya kayak siapa gitu kan di kantor gitu. Mimpi ya. Nah, ini untuk buat closing mungkin buat pesan dan kesan buat teman-teman semuanya biar betah dan ya kalau misalnya ada masalah itu bagaimana gitu. Oh ya, kalau pesan aku sih buat kalian yang mungkin sekarang lagi ngerasa nggak nyaman di Korea terus pengen pindah, ya aku kasih tahu kalau pindah itu bukan suatu hal yang baik gitu. Karena aku sendiri sebenarnya juga nyesel kan sering pindah. Cuman kalau emang seandainya pabrik itu ngasih gaji kalian yang sesuai, istirahat yang cukup, makan yang baik, tempat tinggal yang nyaman, mendingan nggak usah pindah. Oke. Karena kalian mikir gaji kalian tuh sekitar 2 juta, 2,5 juta, terus kalian pengen nyari 3 juta, itu gaji kayak 3 juta, aku kan pernah gaji 3 juta itu tuh kerjanya capek, nggak ada jam istirahatnya tuh sedikit gitu. Jangan memaksakan kehendak supaya kalian cepat kaya di sini gitu, karena Tapi kalau kalian kesehatannya, sakit ya, iya. yang paling penting itu memang kesehatannya. Kalau kalian udah sakit, itu harta yang kalian dapetin itu Percuma. gitu. Tidak bisa dinikmati. Bener banget. Terus habis itu juga ya kalau kalian sakit bisa sembuh dan karena kan banyak sih puluhan mungkin bahkan ratusan PMI di Korea itu meninggal gara-gara terlalu overworking lah. Oke. Terus pesannya Ya. ya intinya jaga kesehatan lah selama kerja di sini. Oke. Jangan terlalu berekspektasi tentang Korea Yang apa indah. karena sebenarnya itu ya nggak sesuai lah sama foto profilku di. Oke, nah udah cukup. Iya. Kalau dari segi apa ke tempatnya transportasinya bagaimana? Terbaik lah. Terbaik. Korea itu terbaik. Oke, jadi tidak sia-sia lah kalau misalnya liburan gitu main-main di tempat-tempat Iya Korea. bener terbaik pokoknya. Oke. Pokoknya kalau ngebandingin Korea dan Indonesia itu suatu hal yang sangat jauh berbeda. Oke. Dari segi Transportasi, makanannya, biaya hidupnya, keamanan yang paling utama, Oke. dan rasa nyaman itu udah jauh banget. jauh. Lah, nggak boleh jelekin negara sendiri. Tapi Iya. ya sudah seperti itu Konoha. Oke, mungkin situ aja ya. Udah cukup. Iya. Cukup. Oke, terima kasih teman-teman.